Ada beberapa mahasiswa nih yang nanya Pak Ida. Jadi tadi sore saya sudah emang ngeblasting gitu kan. Kalau ada yang mau bertanya, monggo silakan ditanyakan biar nanti saya obrolkan dengan pembicara gitu kan. Jadi ini ada beberapa pertanyaan, mungkin jawab pertanyaan dulu. Ini ada satu pertanyaan nih, ada banyak sih 7 gitu ya. Ini yang pertama dulu. Ketika hendak melakukan modifikasi terhadap kernel, faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan sehingga modifikasi berhasil dilakukan tanpa merusak sistem. Kemudian, selain itu, kita melakukan modifikasi kernel ini, apakah proses ini diperbolehkan secara hukum atau tidak melanggar aturan yang ada? Nah, itu ada 2 sih pertanyaannya Pak Ida. Gimana itu Pak? Kalau yang pertanyaan pertama, sebenarnya tadi udah sempat ditanyakan sama Bu Virus ya. Tanpa merusak ya kita uji coba dulu di tempat lain gitu. Jadi bikin lab lah, bahasanya bikin lab pakai VirtualBox, pakai VMware atau apa, atau udah punya mesin sendiri yang mau diuji coba gitu. Itu yang paling aman. Karena tadi memodifikasi kernel itu kan kalau salah sedikit bisa jadi kernel panic, malah nggak bisa dipakai sama sekali. Nah, ya pokoknya menyiapkan lah. Kalau masalah hukum ya tergantung. Kalau misalnya Windows kita modifikasi, menurut saya itu ya nanti bisa bermasalah juga kan, karena dia close source gitu. Source-nya kan, sumbernya kan tertutup. Kalau Linux mah bebas-bebas aja. Kita download, kita edit sekarang juga bisa. Kan kernel Linux ukurannya kan juga cuma kecil. Tapi kok kayaknya ini ya, powerful gitu ya, Pak? Ya karena lengkap. Ada yang mengatakan itu malah itu ya yang disebut sistem operasi ya, kernel itu gitu ya. Ya. Ya karena kan kuncinya di situ, karena ini kernel itu kan perantara antara hardware, sistem operasi itu kan perantara antara manusia dengan komputer gitu ya. Nah, sedangkan sistem operasi ke hardware itu dia komunikasinya tergantung kernel. Jadi perantaranya itu kernel. API gitu nggak bisa dibilang nggak ya? Bukan ya? Ini perantara, betul-betul dia perantara, yang komunikasi itu ya dia gitu. Nggak bisa misalnya katakanlah Microsoft Word itu ngontak memori langsung tanpa bantuan kernel gitu ya, nggak bisa. Oke. Berarti tadi itu faktor yang perlu diperhatikan itu adalah pada saat mau melakukan modifikasi mungkin lebih amannya dilakukan di lingkungan virtual gitu ya Pak ya. Iya. Kemudian kalau secara hukum apa boleh apa enggak, kalau selama itu dia open source ya mungkin lebih aman gitu ya dibandingkan dengan yang closed source gitu ya. Iya. Ya. Kalau nggak salah sih tadi saya sempat baca-baca Windows kalau kernel dimodifikasi error kok Windowsnya kok. Emang udah nggak bisa dimodifikasi ya. Iya. Ya, karena sumbernya tertutup. Iya. Ini yang kedua nih, pertanyaan lagi, di manakah kita bisa menemukan sumber dan guide untuk melakukan modifikasi kernel bagi pemula? Jadi maksudnya kayak minta tutorial gitu kali ya? Di internet banyak. Kanal Mas Jongkok akan membuat. Cek di kanalnya Mas Jongkok gitu ya. Di internet banyak. Tapi kan bahasa Inggris Pak, bahasa Indonesia jarang. Oke, di internet banyak. Nanti insya Allah kanal Mas Jongkok akan buat gitu ya. Bukan di follow, salah di subscribe gitu ya. Yang bener aja. Motivasi. Iya. Apakah dengan melakukan modifikasi kernel
dapat mempengaruhi performa komputer. Kemudian, apa saja yang dapat menyebabkan kernel itu menjadi crash? Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih, apa perbedaan kernel dan sel? Apa hubungan kernel dengan sel? Nah, itu banyak betul ya. Kenapa? Ini nggak satu-satu keroyokan, Mas. Ya, ini satu orang nih yang nanyain. Satu Mentang-mentang orang. dikasih submit paragraf gitu, dia sepuasnya gitu nanyanya. Monggo. Yang pertama itu Mempengaruhi nggak tadi ya? mempengaruhi performa nggak gitu. Ya, tergantung tadi yang dimodifikasi apa. Mm-mm. Kalau misalnya memang tadi untuk menambah support hardware, ya jawabannya ya tentu mempengaruhi. Atau misalnya modifikasi untuk tadi overclock gitu ya, ya itu berarti mempengaruhi. Tapi overclock itu kalau nggak pas juga malahan jadi lambat juga. Contoh nggak pas tuh gimana, Pak? Kan kayak ada, setahu saya dulu pernah ngintip-ngintip orang overclock itu ada hitungannya. Jadi misalnya CPU sekian, memori sekian gitu. Kalau nggak pas malah crash dia. Sampai ngebul nggak ya? Nggak ya? Ledak tuh. Kalau dulu zaman awal mahasiswa emang seneng ngelihat video-video overclock itu. Mereka biasanya pakai nitrogen cair sampean untuk dingininnya. Nitrogen cair itu suhunya minus berapa ya? Lupa. Biar stay cool gitu. Ya gitu. Soalnya kan panas. Ya, Terus nggak pas ya jadi crash. Ya, itu ya, apa saja yang menyebabkan kernel menjadi crash, yaitu kalau nggak pas itu ya Pak ya tadi ya. Ya, bisa software, bisa hardware, bisa registry kalau di Windows. Itu bisa bikin kernel fail juga. Nah, ini kalau, lagi nih. Gimana? Nggak, misalnya kalau contoh nih, kalau di hardware gitu ya, yang ngolah data kebanyakan, itu juga dia bisa crash, bikin kernelnya ikut crash juga. Teman-teman yang sense data kan butuh CPU nih, ya kan? Nah itu kalau CPU-nya nggak pas ya bisa jadi dia bikin crash juga, kernelnya ikut crash. Kayak gitu. Intinya yang pernah mengalami blue screen berarti ya itu ada masalah. Biasanya kan kalau di Windows blue screen itu kan pasti ada hubungannya dengan memori gitu kan ya, mikirnya ke sana gitu ya. Yeah. Kalau di Linux enggak, ya kalau kita dalam kondisi modifikasi kernel ya bisa salah, bisa kemungkinan salah modifikasi gitu ya. Nah, ini saya sendiri pernah beberapa kali sih ngalamin kernel panic. Udah dipakai-pakai. Kernel panic itu kayak apa sih? Saya nggak pakai Linux soalnya. Kalau Windows itu kan blue screen, kita biasanya tinggal restart dan selesai. Kalau di Linux kadang nggak mau. Kernel panic itu ya kayak blue screen-nya di Windows, tiba-tiba gitu loh. Layarnya kalau Windows kan biru. Kalau itu apa terus langsung hitam doang atau misalnya ada misalnya kayak terminal stuck atau gimana? Ya itu sudah dijawab, kayak terminal stuck, terus di bawah sendiri ada tulisan kernel panic gitu. Oh, tulisan. Nah biasanya kadang pas booting, jadi pas booting tuh keluar tulisan banyak kan. Kalau di Linux kan kadang bootingnya tulisan tuh. Nah di bawah sendiri pas stuck itu kernel panic gitu. Jadi saya paling sering ngalamin pas pakai Kali Linux tuh, sering kernel panic. Dia berhenti doang gitu apa nanti akan restart? Maksudnya kan kalau Windows kan kadang dia bisa otomatis restart gitu ya. Kalau Linux berhenti tok gitu terus. Pengalaman saya berhenti. Itu yang harus dilakukan install ulang. Berarti itu sudah terindikasi gagal gitu ya Pak ya. Biasanya kan kita sering install pasang cabut pasang aplikasi. Nah ada yang konfigurasinya tuh crash gitu. Misalnya aplikasi A sama B, yang satu udah dihapus, konfignya tabrakan. Jadi banyak kemungkinan sih. Cuman biasanya kalau saya dulu menyelesaikannya dengan install ulang aja. Paling gampang. Paling gampang. Install ulang Linux kan cepet. Oke, kita masuk ini nih. Apa perbedaan kernel dengan shell? Nah, shell gitu ya. Apa sih? Yep. Istilahnya itu ada aja gitu ya di Linux itu. Beda shell dong. Gimana? Ya jelas beda.
Bedanya gimana tuh? Kalau shell kan bagian dari sistem operasi. Oke, dari kernel. Kalau kernel kan tadi intinya. Kalau di shell itu seperti apa sih sebenarnya digunakan? Kapan sih shell itu kayak gimana ya? Shell itu tuh kalau di Windows ya itu apa? Command prompt. Command prompt itu aplikasinya sih ya. Yang kita ketikkan terminal itu aplikasinya. Cuman perintah-perintah yang kita ketikkan itu perintah shell namanya. Oh gitu, ya. Kalau di Windows kita kenalnya apa? Batch file ya? Hah? Bat itu .bat itu .bat. Oh. Itu kan kumpulan perintah-perintah yang ada di command itu kita jalankan. Nah kalau di Linux itu namanya shell. Kayak gitu. Shell ini pun banyak jenisnya kok. Dia itu fungsinya untuk apa toh Pak? Berarti kan bisa nggak sih dibilang itu interface gitu? Untuk ya emang iya ya interface gitu. Cuman kan ini ada pertanyaan, apakah hubungan kernel dengan shell gitu? Iya, shell itu mungkin menurut saya itu bahasa. Sehingga misalnya, tidak bisa dikaitkan dia punya hubungan gitu ya? Iya, berarti dia aplikasi yang ya aplikasi sama kayak aplikasi yang lainnya gitu. Cuman memang mungkin levelnya komen, jadi kelihatan lebih rendah. Aduh. Gitu. Iya. Oh, misalnya terminal sama shell, berarti itu bedanya apa kalau terminal sama shell? Terminal itu aplikasinya. Kalau shell itu bahasa yang diketiknya. Oh, bahasa shell script. Ya. Ya gimana ya itu bahasanya. Misalnya kayak gini. Kalau di Linux untuk listing directory kita ngomongnya pakai ls. Kalau di Windows kan bahasanya dir. Kayak gitu kan. Tapi terminal itu kan buat bukanya kita pakai terminal. Kalau di Windows ya kita buka pakai command prompt. Gitu. Soalnya kan nanti kalau shell ada corn shell, ada burn again shell atau bash ya. Ada shell itu SH sendiri. Ada apa lagi ya? Banyak kok jenisnya kok. Nah, itu nanti ada perbedaan tuh manggil ini kalau di corn shell kayak gimana, manggil ini di bash itu gimana. Itu ada bedanya. Karena bahasanya berbeda. Ya biasanya nggak jauh-jauh amat. Oke. Lanjut nih. Ada lagi yang ditanyain Mbak Virus? Lanjut aja Bu Erika. Kita lanjut. Jadi ada pertanyaan lagi. Pada proses booting, bagaimana bootloader itu melakukan load terhadap kernel? Nah ini nih. Mari kita tanyakan ke expertnya. Oh, bukan expert. Ada yang bilang kan kernel itu kernel itu merupakan bootingnya gitu. Ada yang bilang seperti itu Pak Yuda. Gimana Pak? Kalau Pak Yuda pendapatnya gimana? Kalau gimana cara load kernel tadi ya? Tinggal di load aja. Nggak, kalau di Linux itu dia biasanya disimpan di /boot. Kalau nggak salah di /boot sih. Nah, dia bentuknya file .img. Ya. Image gitu ya maksudnya. Nah, itu dia pengaturannya di config-nya bootloader. Jadi bootloadernya itu dia udah tahu image kernelnya ada di mana, terus ketika dia booting, nanti bootloadernya itu akan ngelot ya, membaca kernelnya. Kayak gitu. Itu kan bisa diedit juga sebenarnya. Kalau pas mode bootloader kita edit pun juga bisa. Biasanya mode bootloader tuh kayak apa maksudnya Pak? Ya, pas milih sistem operasi itu kita edit gitu loh. Kita edit. Oh, itu mode bootloader namanya. Ya, edit mode untuk bootloader. Biasanya kayak gitu kalau mau itu lupa password root atau apa, itu kita bypass lewat situ. Berarti kernel itu udah emang sudah bagian dari bootloader itu gitu ya?
apa gimana? Pada proses booting bagaimana bootloader melakukan load terhadap kernel? Ya udah tadi itu ya, dia nge-load tinggal load aja. image-nya itu gitu ya. Iya. Kemudian ini. Soalnya udah ada sempat baca gitu kan, kernel itu juga termasuk dari loadernya itu gitu, bootloadernya juga gitu. Sehingga bisa dibilang proses booting itu juga termasuk dari bagian kernel. Nah, seperti itu. Pernah baca juga. Kalau pemahaman saya sih gini, kan pas komputer itu dipencet gitu ya, hidup, terus dia akan baca hardware, terus dia mulai proses booting. Pertama kali yang dia baca kan bootloader. Karena bootloader itu kalau di hard disk itu biasanya itu dia ada di sektor ke 0. Jadi sektor yang pertama kali dibaca sama hard disk ketika dia booting itu di sektor ke 0 yang isinya bootloader. Nah, sedangkan kernel itu biasanya ditaruh bukan di sektor ke 0, di sektor yang lainnya. Jadi bootloader pasti duluan. Ya, habis itu nanti kan tujuannya dari bootloader itu milih sistem operasi yang mau di running gitu ya. Karena kalau misalnya di Linux itu kan kita ada pilihan memory test, ada pilihan sistem operasi itu sendiri, ada pilihan untuk recovery, kan macam-macam. Nah, setelah itu nanti dia kalau itu dia akan setelah kita pilih dia akan baca itu tadi kernelnya. Itu kalau di Linux. Kalau di Windows setelah dia baca loadernya, dia nanti baca boot manager dulu. Nah, di boot manager itu dia punya list gitu loh. Apa yang harus di-load pas proses booting, termasuk ada kernel di situ. Dari kernel, dari apa itu ada di situ. Mau baca di anunya Microsoft tuh, KB-nya Microsoft itu ada kok proses bootingnya Windows seperti apa. Berhalaman-halaman, kalau mau iseng baca nggak apa-apa. Kalau saya sih ogah. Biar sukses UAS. Aku pernah baca juga sih, tapi nggak tahu ya, kalau salah tolong dikoreksi. Jadi memang kayaknya dulu banget itu pernah ada emang versi itu yang kernelnya tuh di dalam bootloader apa ya, entah konfigurasi kernelnya atau kernelnya tuh di dalam bootloader. Nah, tapi kalau yang baru-baru, maksudnya yang sudah tidak terlalu lama ini tuh terpisah gitu. Pernah denger nggak? Belum pernah sih. Cuman Belum. Gini. Semoga kan. Enggak, cuman ya, gini ya. Tapi mungkin aja itu ada, mungkin pernah ada. Karena gini, bootloader itu kan biasanya disimpan di sektor ke 0 tadi, di hard disk gitu ya, hard disk atau apapun media penyimpanannya. Nah, ukurannya itu 500 byte satu sektor. Artinya ukuran kalau misalnya mau digabung bootloader dan kernel tadi itu harus maksimal 512 byte. Itu kan logikanya kan gitu. Kernel biasanya berapaan, Pak? Kalau kernel Linux sekarang 107 mega. Kecil ya. Itu makanya dipisah. Bootloader itu jadi di 512 tadi, di sektor ke 0 tadi, itu dipisah-pisah. Ada partition tabel, ada bootloader. Jadi mungkin kalau device-device yang cuman kernelnya kecil, ya itu mungkin aja diselipin di situ. Nggak butuh banyak pengaturan mungkin. Misal kayak tapi saya nggak tahu nih, mungkin kayak misal device network, router gitu, mungkin aja kan ditaruh jadi satu kan, dia udah jelas yang dialog kayak gitu aja. Coba tak cari dulu ya, benar apa enggak. Mau dilanjut lagi, Bu? Siap-siap, Aida. Nah, ini pertanyaan lagi, mengapa perlu ada update kernel? Kalau kita nggak melakukan update kernel, apakah tidak mengapa gitu? Apakah suatu keharusan gitu kalau melakukan update? Enggak sih. Enggak ya? Karena kan bisa jadi kernel yang update itu belum tentu stable. Oh iya. Saya sendiri juga kalau mau memang ada sih notifikasi update kernel, tapi mesti saya pilih-pilih dulu. Karena tadi bisa jadi kernel, karena kan kalau
dia update berarti kan sama kayak kita modifikasi dulu tadi. Dia juga mau modifikasi untuk nambah support. Termasuk support security gitu di situ. Nah, bisa jadi itu tidak cocok ke mesin kita kan bisa jadi. Sudah update terus kadang ada yang crash gitu biasanya. Terus cocok nggak sama software yang kita pakai. Itu sering nih dengar kasus di Apple itu loh. Itu bisa kejadiannya mungkin seperti itu ya. Kan kadang sudah update OS ini belum, kadang kan denger ini dosen-dosen lain gitu kan komunikasi, udah ada yang nyoba belum, ternyata dia crash di bagian ini bla 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 dan lain sebagainya gitu kan. Iya. Kemungkinan ini ya. Karena tadi kan ketika diupdate hasil update-nya itu support nggak dengan hardware yang dipakai gitu. Kalau sama laptop lama apalagi gitu kan kemungkinan bisa jadi dia nggak cocok. Laptop lama gitu loh. Satu nih, terakhir nih Pak Yuda. Kok akeh? Tinggal satu deh. Ini yang paling inilah. Bagian kernel apa saja yang biasa dimodifikasi? Apa tujuannya? Itu. Satu yang jelas driver. Driver ya. Driver. Terus apa lagi ya? Itu ngapain misalnya kalau kita modifikasi di driver itu supaya nambah support. Oke. Misal ini kalau di kernelnya Linux, driver kan ada mulai dari driver ATA, auxiliary display, Broadcom, Bluetooth. Nah, ya tadi nambah support. Iya. Termasuk untuk kriptografi itu juga bisa di kernel. Misalnya ada kripto baru nih, nah kernelnya mau tambah support kripto baru, nah itu harus diupdate juga di kernel. Oke. Ya, alhamdulillah sudah lumayan banyak gitu ya kita membahas tentang modifikasi kernel, dari bagaimana sih ngapain sih kita melakukan modifikasi kernel, kemudian tujuannya apa, baik buruknya seperti apa gitu. Terus kita juga tadi sudah bahas sedikit perbedaan antara modifikasi kernel dengan remastering itu kayak gimana gitu ya, karena kan ada beberapa orang yang menganggap hampir mirip gitu ya remastering dengan modifikasi kernel gitu. Terakhir tadi juga kita sudah membahas beberapa pertanyaan yang saya kumpulkan gitu dari mahasiswa gitu ya. Semoga dari cakap-cakap kita kali ini gitu ya bisa bermanfaat buat mahasiswa atau buat teman-teman yang sudah nonton gitu atau dengerin cuap-cuapnya Pak Fityata Yuda dan Ibu Fairuz beserta saya gitu ya. Semoga manfaat bisa diambil sebagai pelajaran. Insya Allah semoga kita bisa bertemu lagi di pembahasan yang lainnya gitu ya. Doakan saja semoga sukses gitu. Jangan lupa nanti subscribe YouTube-nya Mas John Cook gitu ya. Sekali aja nanti ada tutorial tentang modifikasi kernel seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.